Ya, halo. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Ketemu Om Vicky. lagi. Iya, ketemu lagi kali ini dengan Om Vicky dengan Yunita. Tante Yunita. Kita kembali akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Betul. Adik-adik cari dulu tempat yang pas untuk adik-adik ibadah, untuk adik-adik mengikuti dari rumah. Kalau yang di sini juga misalkan sudah ada, boleh duduk yang bagus. Kita Yang mau rapi. mulaikan ibadah sekolah minggu kita. Betul sekali. Sebelum kita mulai, kita mau ingetin apa kok kalau misalnya kita walaupun ibadahnya di rumah. Betul. Yang pertama harus berpakaian yang rapi ya. Betul sekali. Seperti kalau mau ke sekolah minggu Betul beneran ya, sekali. nggak boleh asal-asalan, nggak boleh pakai baju bobo. Iya, masa Iya. pakai payama. Berarti udah mandi juga, udah Betul. sikat gigi juga, nggak sembarangan. Lalu Ya. kedua, tadi yang Yunita ingetin, cari tempat yang baik. Betul. Kalau diminta bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ikut bangkit berdiri. Kalau berdoa tetap lipat tangan, tutup mata, walaupun gak ada yang lihat. Betul. Iya, walaupun Om Vicky sama Yunita dari sini, kalian di rumah Iya. tetap harus begitu. Lalu apa lagi kok? Ada lagi? Yang ketiga gak boleh sambil main-main. Jangan lupa karena kita mau ibadah kepada Tuhan bukan kepada manusia loh. Betul. Jadi harus benar-benar serius. Iya, berarti Ya. sambil makan, Jangan. pegang handphone. Betul. Itu enggak ya. sesudahnya aja Oh, nanti. Sesudah ibadah nanti baru ngelakuin yang lain. Pada iya. saat ibadah fokus kita kepada ibadah. Betul. Dan yang Ya. paling penting jangan lupa yang disiapkan Alkitab. Alkitab. Walaupun di rumah Alkitabnya juga tetap harus Betul. disiapkan. Siapin Alkitabnya semuanya. Iya. Sudah siap? Udah siap kita memuji Tuhan? Sudah ya, sebelum kita memuji Tuhan kita mau berdoa dulu Oke. supaya Tuhan pimpin ibadah kita pada Betul pagi sekali. hari ini. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, Yunita akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan kalau kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Berikan kami sukacita-Mu Tuhan untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Nah, untuk memuji Tuhan hari ini kita mau mengawali dengan puji-pujian yang bersukacita dulu. Semangat dulu. Kita mau bangkit Kita mau bangkit berdiri semuanya. Karena lagunya Ayo bangkit berdiri. mengatakan Allah bangkit. Allah Jadi bangkit. kita harus bangkit berdiri, kita harus dengan Harus sukacita semangat kita memuji Tuhan. Masih ingat Pakai gerakannya gerakannya ya? Iya. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Ayo semangat. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Yang ada temannya boleh? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Siap-siap. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Kalahkan musuhnya. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Siap-siap. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dari pertama kita mau katakan. Gerakanlah kekuatanmu ya Dengan semangat ya. Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersorak. Siap-siap angkat. Hey, Allah bangkit.
kita juga harus bangkit dan mengalahkan Betul. musuh. Nah, kalau Allah sudah bangkit buat kita, kita juga mau tunjukkan kepada Tuhan. Bertambah dalamnya, Yes. bertambah lebarnya, Semakin dan cinta Tuhan Yesus. bertambah tingginya. Kita semakin cinta sama Tuhan. Sip. Ayo, kita pakai gerakannya lagi. Betul. Kita olahraga buat Tuhan. Yang dalam ya. Tambah dalam, tambah lebar, tambah tingginya kasih Yesus dalam. Bertambah. Tambah dalam, tambah lebar, tambah tingginya kasih Yesus dalam. Dalamnya semana? Dalamnya Yang dalam. lebih dalam, lebar, Putar. tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Bertambah. Dalamnya bertambah lebar, bertambah tingginya kasih Yesus Sekali lagi dalam. bertambah. Tambah dalam, tambah lebar, bertambah tingginya kasih Yesus dalam. Dalamnya. Dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Kasih Yesus. Kasih Yesus dalam. Sekali lagi. Kasih Yesus dalam. Puji Tuhan. Buat Tepuk Tuhan. tangan buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat adik-adik yang sudah nyanyi dengan semangat. Semangat semuanya. Iya. Masih sanggup ya bangkit berdiri ya? Masih kuat dong buat Tuhan. Masih. Kita sudah mau siap-siap, kita mau mendengarkan firman Betul Tuhan. sekali. Mendengar cerita sekolah minggu. Adik-adik persiapkan hati. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian penyembahan, lingkupiku, supaya Tuhan melingkupi kita dengan kasih-Nya. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Tenangkan diri adik-adik, siapkan hati adik-adik. Kita angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Katakan lingkupiku. Adik-adik boleh tutup mata, persiapkan diri, nyanyikan dengan segenap hati kita. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Kuasa
kami memiliki Engkau sebagai Allah kami. Hati kami boleh tenang Tuhan, karena kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu pada kami di dalam keberadaan saat ini Tuhan. Ketika ada berbagai hal Tuhan yang membuat kami takut, namun kami boleh tetap percaya bahwa kami ada dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan tetap aman Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami semua akan mendengarkan cerita sekolah minggu, mendengarkan sebagian Tuhan dari apa yang Tuhan mau kami lakukan. Biar Tuhan berikan kami hati yang terbuka, Tuhan berikan kami telinga yang mendengar Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Om Vicky Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah rema-Mu, firman-Mu Tuhan yang boleh keluar dari lidah dan bibirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau buka telinga dan hati kami hanya bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hai adik-adik sekolah minggu, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Boleh sekali lagi Om Vicky dengar suaranya? Shalom. Waduh nih, gara-gara virus nih. Gara-gara virus jadi semuanya sedikit lemes nih. Nah, hari ini Om Vicky mau tanya sebelum kita mau dengerin cerita nih. Om Vicky mau tanya dulu. Masih semangat gak sih sekolah minggunya? Gak ada suaranya. Yang di rumah, wah gak ada suaranya juga. Masih semangat gak sih sekolah minggunya? Gak ada suaranya juga. Coba yang di sini Om Vicky mau tanya dulu. Di sini semuanya masih semangat gak? Nah, sebab itulah Om Vicky karena sering lihat bahwa karena kita udah gak ibadah online lagi, kita udah gak ada ibadah sekolah minggu lagi, maksudnya datang ke gereja, banyak anak-anak sekolah minggu yang mulai males memuji Tuhan, lupa lagu-lagu sekolah minggunya. Yang kedua, mulai males kalau disuruh sama mamanya, ayo ibadah online, liatin ibadah online-nya. Itu udah mulai males juga. Ada lagi, mamanya sudah suruh, ayo deh hafalin ayat Alkitabnya. Ntar aja. Sudah mulai lupa untuk buka Alkitab. Kalau dulu ada lagu sekolah minggu, buka Alkitab, baca kitab suci setiap hari loh. Supaya kita itu bisa senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Nah, nih, mari kita harus ingat, kita sebagai anak-anak sekolah minggu itu, walaupun Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita harus tetap setia, harus tetap taat. Walaupun kita ibadahnya mungkin di rumah, walaupun ibadahnya di sini nggak ada banyak teman-temannya, tetapi harus tetap ingat, kita harus semangat, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita loh. Tuhan itu sudah menebus hidup kita loh. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini sama-sama kita mau belajar bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus balas. Kita harus balas dengan setiap hari tetap semangat, setiap hari tetap mau belajar akan firman Tuhan. Setiap hari harus tetap berdoa, setiap hari harus tetap belajar memuji Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar dari sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Alkitab. Kita buka di dalam Matius, Injil Matius. Nah, ayo coba buka, yang di rumah juga Alkitabnya dibuka. Jangan cuma dilihat doang Alkitabnya, lihat matanya cuma ke video doang, tapi tangannya main-main, jangan. Ayo, lihat
di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-30. Wow, banyak ya. Banyak ya. Di situ judulnya apa sih tulisannya? Perumpamaan tentang talenta. Nah, perumpamaan tentang talenta. Apa sih talenta? Nanti kita akan coba lihat. Apa maksud dari ketika Tuhan Yesus memberitahukan perumpamaan tentang talenta ini? Ayo, kita mau lihat. Om Vicky bacain dulu ya ayatnya yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, seperti tadi Om Vicky bilang bahwa kita ini sudah diselamatkan loh oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita itu bisa selamat, kita bisa masuk surga, kita bisa menerima mahkota kehidupan kekal daripada Tuhan. Kita tidak lagi terikat oleh dosa, kita tidak lagi harus masuk ke neraka. Siapa yang di sini yang mau masuk neraka? Gak mau ya. Gak mau, pasti maunya semuanya masuk ke surga ya, karena Tuhan Yesus sudah ngasih keselamatan itu bagi kita. Nah, kita juga harus belajar bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus kerjain, kita harus tetap pelihara. Nah, seperti di ayat firman Tuhan ini katakan bahwa, coba kita mau lihat, perumpamaan tentang talenta kerajaan surga itu seperti, coba kita lihat gambarnya. Seperti seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, tuan yang sangat kaya, tuh lihat di gambarnya. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya mau pergi ke luar negeri. Nah, pada saat dia mau pergi ke luar negeri, dia mau panggil hamba-hambanya. Kita panggil, set. Ada berapa hambanya di sini? Katakan ada 3 hambanya. Coba klik lagi selanjutnya, tuh ada 3. Wow, itu ada yang tinggi. Wah, kayak tangga ya. 1, 2, 3, set. Di sini ada siapa yang bisa dibikin tangga ya? Waduh. Ada 3 orang. Masing-masing itu dikasih sama tuannya, dititipin sama tuannya. Nih, dititipin nih. Saya mau pergi nih. Saya panggil Joshua. Saya mau panggil Piler. Mau panggil Livi. Ayo sini. Saya mau masing-masing. Untuk Joshua kasih 5 talenta. Kasih ke Firel 2 talenta. Kasih duit. Kasih Livi 1 talenta. Nah, kalau setelah dikasih itu, tuannya pergi. Karena dia kan ada urusan ke luar negeri. Nah, tadi udah dikasih sama hamba-hambanya. Tuh, wih, saya dapat 5. Katanya Firel, saya dapat 2. Kata Livi, saya dapat 1. Habis itu apa? Nah, mereka yang 3 orang ini juga pergi. Si Yosua pergi. Dia nggak diam doang. Wah, saya dikasih nih sama Tuan nih, sama Om Vicky nih, kasih 5. 5 ini saya mau apain ya? Mau diemin gak ya? Mau apain ya? Apa mau dibuang? Apa mau beli mobil-mobilan? Oh, enggak. Joshua pikirnya, oh enggak. Saya mau iniin aja, mau kerjain. Saya mau tabung, saya mau buat beli yang lain, terus beli lagi yang itu. Supaya bisa dapat lebih lagi. Yang 5 akhirnya bertambah banyak. Biar duitnya bisa bertambah banyak. Yang Piler, yang 2, hamba yang kedua, Piler, juga sama, dia juga pergi, dia usahain, dia kerjain, gimana, dia pikir caranya gimana supaya yang 2 ini bisa tambah banyak. Jadi nggak dipikirin buat dihabiskan atau nggak cuma didiemin doang, tapi dia mau kerjakan. Nah, hamba yang ketiga yang punya 1 talenta, apa kerjanya? Hamba yang ketiga ini beda sama hamba yang pertama, hamba yang kedua. Kalau hamba yang pertama, hamba yang kedua,
Dia mengerjakan, dia mengusahakan, dia berusaha supaya keselamatan, dia mengambil supaya 5 talentanya itu, 2 talentanya itu yang sudah dititipin nama tuannya itu bisa bertambah banyak. Tapi yang hamba ketiga diapain tuh? Lihat di gambarnya tuh, waduh dia malah ngegali lubang, terus talentanya diapain? Dikubur, terus ditutup. Nah dia pergi deh. Waduh. Nah pada saat itu kira-kira kalau misalnya kayak begitu, nambah nggak duitnya? Talentanya nambah nggak? Bisa nambah jelek, nambah kusam. Bukan nambah banyak, tapi nambah kusam, nambah duitnya jadi kotor, duitnya itu nanti malah jadinya itu jadi karatan, banyak debu-debunya, nggak jadi tambah banyak. Nah, pada satu ketika tuannya itu kembali dari pergi, datang lagi, dia panggil ketiga-tiganya. Hamba yang pertama, Joshua, langsung datang. Hamba yang kedua, Firel, dia juga datang. Hamba yang ketiga, Pipi, dia juga datang, bawa. Dia buka, udah diambil. Terus ditanya sama tuannya, Joshua, saya tadi kasih kamu 5, kamu dapat berapa? Joshua langsung dengan senangnya ngomong, ini Tuhan kasih saya 5, Om Vicky kasih saya 5, ini saya dapat 10. Karena 5 ini bertambah banyak, saya usahain supaya bisa dapat banyak. Akhirnya dapat jadi 10. Coba lihat gambarnya tuh. Jadi 5, dari 5 berubah menjadi 10 tuh gambarnya. Nih kalau misalnya dihitung, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 1, 2, 3, 4, 5. Wah jadi 10. Yang hamba keduanya juga dengan senang hati ngomong, Tuhan, saya mengerjakan yang Tuhan sudah titipkan ke saya sudah kerjakan. Saya nambah banyak. 2 ditambah 2, jadinya 3 tuh kan. 3 bukan. Bukan berapa? Set. Tuh, 5 kan jadinya, 4 jadinya bukan 5. 2 tambah 2 tuh jadinya 4. Nah, yang satu, tuannya bingung, yang satu, Tuhan udah ngasih saya tadi 1, ini udah saya kembaliin aja nih 1 nih. Tuannya jadi nambah nggak? Enggak, cuma 1, tetap jadi 1. Ya tuannya jadi sedih nggak? Ya ini malah kok nggak dikerjain sih ini malah disimpan, dikubur. Nah di ayatnya yang coba kita lihat ya, firman Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan, ya dibalikin lagi. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya lah uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, tuannya itu sedih. Udah dikasih 1 nggak dikerjain, malah dikubur, nggak bertambah banyak. Nah, maksudnya apa sih cerita perumpamaan tentang firman Tuhan ini? Maksudnya gini, Tuhan Yesus itu sudah memberikan keselamatan kepada adik-adik, sudah dititipin keselamatan. Jadi adik-adik itu udah nggak perlu takut lagi akan hukuman dosa, yaitu maut. Tidak harus takut bahwa pada nantinya itu hidupnya itu penuh dengan ketakutan. Gak perlu lagi bingung karena Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan bagi kita semua. Tetapi apa yang harus kita kerjakan ketika Tuhan sudah menitipkan keselamatan itu? Adik-adik itu harus ingat bahwa keselamatan itu mahal harganya.
Jadi nggak boleh dibiarin begitu aja, harus terus dikerjakan, harus terus dilakukan. Maksudnya apa? Kitanya sendiri itu harus semakin mencintai Tuhan Yesus. Kitanya itu harus semakin sering memuji Tuhan Yesus. Kitanya itu harus semakin giat lagi berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, situasi-situasi seperti ini karena ada yang namanya virus Corona, virus apa? Corona apa? Hah? Virusnya Corona. Corona bukannya mobil ya? Om pikir taunya mobil itu. Oh bukan. Ya, Corona itu. Karena ada virus, kita jadi nggak bisa sekolah minggu datang ke gereja. Ibadah seperti dulu. Ya, kita udah nggak bisa, istilah kasarnya adik-adik, bisanya cuma nonton ibadahnya secara online. Tetapi dari hal seperti itu, jangan sampai kita makin males, makin tidak semangat di dalam kita mencari Tuhan. Ayo di sini yang di rumah coba, siapa yang setiap hari masih sering berdoa? Coba angkat tangannya. Yang di sini cuma satu orang doang, angkat tangan, Joshua doang. Yang di rumah banyak gak ya? Banyak kayak yang masih berdoa? Jangan-jangan sudah lupa berdoa nih gara-gara virus corona nih. Gak boleh ya, jangan. Siapa yang di sini masih sering baca firman Tuhan? Ada tuh banyak. Kalau baca firman Tuhan masih banyak. Puji Tuhan, bagus, tetap semangat. Jangan cuma Alkitabnya dibuka pas hari Minggu doang. Jangan. Buka Alkitab itu pada saat mamanya manggil, ayo ingat ayat hafalannya. Baru dibuka. Set. Terus ayo besok ada suruh nyanyi. Baru ikut memulai memuji Tuhan. Masih ingat memuji Tuhan enggak? Yang di rumah masih ingat memuji Tuhan enggak? Harus tetap ingat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Supaya kita senantiasa dilingkupi oleh Tuhan, supaya kita senantiasa beroleh keselamatan itu lebih dan lebih lagi. Seperti tentang perumpamaan tentang talenta tadi. Kita jangan mau jadi seperti hamba yang males, yang dia dikasih talentanya terus dikuburin aja. Akhirnya gak dapat apa-apa. Akhirnya apa akibatnya? Akibatnya apa akhirnya? Hamba yang tadi yang males tadi, coba kita lihat, hamba yang malas itu jadinya apa? Dia malah dicampakkan, diusir, dimasukin ke dalam penjara. Dimasukin ke dalam penjara tuh, lihat tuh, waduh, karena dia malas, karena dia tidak mengerjakan talenta yang Tuhan sudah berikan, akhirnya dibuang. Dan talentanya itu diambil, dicomot, dikasih ke yang punya. Waduh, sedangkan yang mengerjakan hambanya yang pertama, hamba yang kedua apa hasilnya? Tuh disayang sama tuannya. Adik-adik mau disayang sama Tuhan enggak? Mau semakin disayang sama Tuhan berarti kita harus semakin semangat di dalam mencari Tuhan, semangat di dalam berdoa, semangat di dalam memuji Tuhan, dan juga semangat terus di dalam menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena kalau kita selalu seperti itu, Tuhan pasti jaga sama kita. Tuhan pasti menaungi kehidupan kita. Meluputkan dari segala sakit, memberikan kita adik-adik kepintaran, memberikan adik-adik itu daya ingat yang kuat, daya tubuh yang sehat. Tuhan Yesus senantiasa pasti menjaga. Yang mau semangat, coba tunjuk tangannya. Yes. Hari ini kita mau sama-sama katakan dalam hati. Saya mau lebih rajin mencari Tuhan. Saya mau lebih rajin berdoa. Saya lebih mau rajin membaca firman Tuhan. Dan saya mau tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai kesudahannya nanti. Supaya kita tetap disayang dan diberkati oleh. Ya,
Jadi Om Vicky dengar-dengar banyak yang sudah mulai males nih untuk ayat hafalan. Jangan males. Nah, supaya nggak males, Om Vicky mau kasih sedikit penyemangat buat adik-adik. Bagi adik-adik yang nanti 3 kali berturut-turut share video ayat hafalannya, nanti Om Vicky kasih hadiah. Yeay. Kalau kasih hadiah pasti semangat tuh, harus semangat belajar, harus semangat ingatnya ya. 3 kali berturut-turut nanti Om Vicky kasih hadiah. Hadiahnya itu pensil warna-warni. Nah, nanti 8 kali berturut-turut, nanti ada hadiahnya lagi, pensil berwarna. Siapa yang mau? Tetap semangat ya. Kalau mau hadiahnya tetap semangat mencari Tuhan, tetap semangat ayat hafalannya. Jadi jangan takut kalau kepanjangan, minta mamanya ajarin atau kalian boleh baca, gak perlu hafal. Tapi kalau misalnya kalian yang sudah gede bisa hafal, harus belajar hafal supaya kita senantiasa mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Ya, minggu ini Om Vicky kasih ayat hafalannya itu diambil dari Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13. Pendek doang. Ya, boleh dilihat di tampilan itunya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13 sekali lagi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, itu ayat hafalan untuk minggu depan. Ya, kita harus tetap bertahan. Walaupun situasi apapun, walaupun kita nggak bisa ibadah datang, kita harus tetap semangat mencari Tuhan, memuji Tuhan. Ya, siap? Semangat jempol? Jempol semuanya. Pasti anak-anak sekolah minggu di sini semuanya hebat-hebat, memuji Tuhan juga, nggak pernah malas. Sip? Oke, kalau begitu demikian cerita firman Tuhan pada minggu ini. Biarlah kita boleh semakin mau setia kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita bertahan pada kesudahannya dan Tuhan akan menyelamatkan kita. Siap? Ayo ambil lipat tangannya, tutup mata, kita mau ambil sikap doa. Sembari om-omnya yang memainkan alat musik, mempersiapkan diri, kita mau lipat tangannya. Firman Tuhan mengajarkan kita pada minggu ini supaya kita boleh tetap belajar taat dan setia lebih lagi. Sehingga pada akhirnya nanti kita mau melihat Tuhan senang atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Walaupun sederhana disampaikan, biarlah Roh-Mu yang tetap memberkati kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, supaya kami semakin semangat, semakin setia kepada Engkau. Biarlah apapun yang kami kerjakan, kami mau tetap rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa ada di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Om Vicky Ya. untuk firman-Nya pada hari ini. Sama-sama. Adik-adik, ingat ya firman Tuhannya ya. Jadi bukan hanya kita terima keselamatan, Betul. bukan hanya kita terima bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib, Ya. tapi kita harus mengerjakan, Mengerjakan. mengusahakan. Jadi apa yang sudah Tuhan kasih ke adik-adik itu harus diusahakan juga, bukan untuk Betul. siapa-siapa, tapi kembali lagi untuk Kemuliaan nama kemuliaan Tuhan. nama Tuhan.
bisa tadi bisa harus dengan setia, tambah setia memuji Tuhan. Ya kan? Tambah setia berdoa. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Betul. Jadi nggak perlu orang lain sebenarnya ya. Cukup dari diri kita sendiri harus semangat memuji. Bisa nyanyi buat Tuhan, bisa nari buat Tuhan gitu. Nah, kita mau usaikan ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian penutup. Iya. Kita mau tetap lagu pujian lingkupiku supaya kehidupan kita senantiasa dilingkupi oleh Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kita beroleh kekuatan daripada Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri adik-adiknya. Kita mau usaikan ibadah kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Katakan di saat badai. Benar Tuhan, di saat apapun yang terjadi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang. Katakan ku tenang sebab Kau Allahku. Ayo mengambil sikap doanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di saat-saat seperti ini, di mana situasi di luar kami dengar banyak sekali virus, banyak sekali penyakit yang membuat kami harus bertahan di rumah, belajar di rumah, bahkan ibadah di rumah. Biarlah itu tidak menjadi hambatan bagi kami untuk menjadi malas Tuhan. Tetapi kami mau tetap belajar dan mengingat bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami itu sangat berharga dan harus kami kerjakan ya Tuhan. Harus kami jaga dengan kami tetap setia di dalam berdoa, di dalam memuji Tuhan, bahkan di dalam mendengarkan dan membaca firman-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami ini. Biarlah Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu dengan kesehatan, berkati di dalam studi mereka, di dalam sekolah mereka Tuhan berkati orang tua mereka yang bekerja dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan, kembalikan kami minggu depan di dalam ibadah online selanjutnya, dan kami boleh tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini dengan kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Om Vicky. Betul. Terima kasih adik-adik sudah memuji dan
menyembah Menyembah Tuhan, Tuhan. mendengarkan firman Betul. Tuhan. Kita akan kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu depan. Oke, sampai jumpa, Sampai ketemu jumpa, lagi. selamat hari Bye-bye. Minggu. Tetap sehat. Bye-bye. Shalom, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Selin. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Jenis. Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih, dadah. Nama saya Sua. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab Ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih.